Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Saku Spesial Bulan Suci Ramadan yang mengangkat tema sangat menarik sekali. Iman bukan sekedar dipercaya saja tetapi memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berat dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa ada guru kita yang hadir bersama kita, Ustadz Alwi Rashid. Assalamualaikum Ustadz. Baik, tema kita kali ini adalah bagaimanakah kita harus melampaui konsekuensi dalam kehidupan yang sesungguhnya itu adalah ujian untuk memastikan keimanan kita. Habaib akan menjelaskannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kuddusun Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Al-Ustadz Fatih Rashid. Kita doakan Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, Allah hadirkan keberkahan dalam dakwahnya beliau. Yang sama-sama kita cintai Al-Ustadz Agung Izzul Haq. Alhamdulillah beliau menuntun kita bersama-sama untuk hadir di majlis yang penuh keberkahan di siang hari ini menuju sore. Serta Al-Ustadz Alwi yang hadir pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, dan ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majlis Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah yang insya Allah semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kebaikan yang bertubi-tubi yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Hingga sampai detik ini Allah masih memperkenankan kita untuk berada di atas punggung buminya, mengabdi semata-mata hanya kepadanya, mempersembahkan cinta kita yang begitu tulus dengan penuh keimanan yang begitu tinggi semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan di tahun ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada salah satu kelompok dari orang-orang Arab Badui dari Bani Asad bin Khuzaimah datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman," kata mereka. Ketika mereka datang menjumpai Rasul dan menyatakan tentang keimanan mereka kepada sang Nabi, langsung turun firman Allah yang mengabarkan kepada sang Rasul tentang kondisi hati mereka yang sebenarnya mereka belum betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, di mana Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Datanglah orang-orang Arab Badui tersebut menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami telah beriman. Lalu Allah berkata kepada sang Rasul, qul lam tu'minu. Wahai Rasul, katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Allah bilang sama Nabi, suruh mereka ucapkan di hadapan engkau, kami telah berislam. Ya. Maksudnya apa? Kami sudah berislam, ya. Sudah berserah diri, ya. Tetapi kenapa belum beriman? Kata Allah, walam yadkhulul iman fi qulubihim. Walam yadkhulul iman fi qulubikum. Imannya belum masuk dalam hati kalian. Jadi Allah memberitahu kepada Nabi bahwasanya banyak orang bisa mengatakan di mana-mana dia beriman, tetapi ternyata belum betul-betul beriman, karena iman itu tidak hanya sekedar kata-kata. Iman butuh aksi. Iman tidak sekedar ucapan. Iman harus diiringi dengan perbuatan. Iman tidak sekedar ikrar, tetapi iman harus lewat
penjawantahannya, pelaksanaannya. Maka seorang mukmin kalau dia betul-betul menyatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengimani risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dia tunjukkan buktinya. Yang pertama kali, dia harus memiliki tingkat yakin. Ada al-yaqin yang begitu tinggi. Maka Nabi pernah bersabda, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu huwa, kata Rasul, al-yaqinu kullu. Iman itu adalah keyakinan yang totalitas. Keyakinan yang sungguh-sungguh, yang serius, yang murni, yang genuine. Yang betul-betul dia persembahkan kepada Allah lahir batin. Seorang hamba Allah yang beriman itu dipanggil Allah untuk berpuasa kan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita hitung-hitung di dalam Al-Qur'an itu firman Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu jumlahnya sekitar 90 ayat. Berarti kalau mengaku dirinya beriman, maka dia perhatikan seruan ilahiyah yang mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Salah satunya tentang puasa. Maka puasanya itu akan cemerlang dan akan mendapatkan percikan keberkahan dalam puasanya itu jika dia menjalankan puasanya itu dengan keimanan yang totalitas. Puasanya itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang dia jalankan puasanya lahir batin. Makanya yang pertama yakin. Dalam Al-Quran Allah kabarkan kepada kita, wa minan nas, di antara manusia ada yang mengatakan may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Ternyata mereka tidak mukmin. Hanya sekedar hiasan kata-kata mereka saja. Iman mereka penuh dengan kepalsuan. Dalam firman Allah yang lain Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang betul-betul percaya, begitu yakin, yang begitu kuat yakinnya kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kata Allah. Jadi setelah mereka percaya, setelah mereka yakin, mereka tidak ragu. Karena ada orang bisa saja hari ini dia percaya, besok dia tidak percaya. Ada orang dia jatuh cinta sama kekasihnya, dia percaya betul sama kekasihnya. Habis 2-3 bulan dia ragu sama kekasihnya. Kalau dia ragu sama kekasihnya, dia percaya tidak? Dia tidak percaya. Maka kata Allah, orang mukmin setelah dia meyakini Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan setelah itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka melakukan kerja-kerja baik dengan sungguh-sungguh, jihad yang betul-betul indah dengan menggunakan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur imannya. Makanya episode dakwah Nabi di kota Mekah selama 13 tahun itu penekanan pertama kali adalah penekanan tentang nilai tauhid. Nabi tanamkan nilai tauhid selama 13 tahun. Ketika Nabi akan bergerak menuju Madinah Al-Munawwarah, Yathrib pada waktu itu, disitulah ujian keimanan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Disitulah ujian keimanan kepada orang-orang yang sudah menyatakan, meyakini Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu, ketika mereka bergerak menuju Yathrib, menuju Madinah Al-Munawwarah, ada yang dengan sungguh-sungguh berangkat penuh keyakinan. Ada yang betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada yang bukan karena Allah dan Rasulnya. Bahkan ada yang masih menetap di kota Mekah. Kenapa? Masih ada ragu di hatinya. Maka poin yang pertama adalah yakin. Dan kita berharap
Mudah-mudahan kita mampu menghadirkan keyakinan yang paripurna di hati kita. Yakin tentang seluruh instruksi ilahiyah yang Allah tanamkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti yang kedua berikutnya adalah at-taslim. Yang taslim insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya insyaallah, wallahu a'lam. Terima kasih Habibana, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Betapa setiap manusia yang dilahirkan, diturunkan di muka bumi ini, Allah memberikan modal di dalam diri kita yang disebut iman. Tetapi ternyata dunia begitu cantik sehingga kita terperdaya dan bahkan kita melepaskan keimanan kita. Saya yakin dari apa yang telah disampaikan tadi akan muncul begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah tentu saja kita akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia Spesial Bulan Suci Ramadan.